I see the constellations. Was that their final unknown goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pasti menaruh keyakinan untuk menembus babak perempat final Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, ini bakal menjadi Piala Asia perdana bagi Sintayong sebagai pelatih kepala. Sebelumnya, Sintayong sudah menjadi pemain pada edisi 1996 dan asisten pelatih pada edisi 2015. Pada edisi 2023, Sintayong bakal mengasuh Timnas Indonesia. Timnas Indonesia datang ke turnamen ini setelah absen selama 16 tahun. Skuad Garuda dipastikan harus melalui perjalanan berat pada Piala Asia 2023 di Qatar. Pasalnya, Timnas Indonesia bakal berjumpa lawan berat. Skuad asuhan Sintayong harus berjibaku melawan kandidat juara, Jepang dan Irak di grup D. Selain itu, Timnas Indonesia juga bersaing dengan Vietnam di grup yang sama. Berdasarkan peringkat FIFA, Timnas Indonesia berada di ranking paling rendah di antara seluruh peserta grup D. Meski begitu, Sintayong masih yakin bisa merebut tiket ke babak 16 besar. Tujuannya adalah babak 16 besar. Jika lolos ke babak 16 besar, kami akan fokus melaju ke perempat final. Saya berencana untuk mempersiapkan kompetisi ini dengan mengambil langkah demi langkah, ujar Sintayong. Sintayong masih yakin Timnas Indonesia masih bisa lebih jauh lagi di Piala Asia 2023. Tentu syaratnya harus menembus babak 16 besar terlebih dahulu. Sintayong pun mengaku bahwa skenario terbaik adalah finish sebagai peringkat ketiga terbaik. Salah satu sebabnya adalah kemungkinan bersua Korea Selatan jika finish sebagai runner-up grup D. Sebenarnya lebih baik melaju ke babak 16 besar dengan menempati posisi ketiga daripada posisi kedua grup, tambah Sintayong. Dilihat secara objektif, bertemu Korea bukanlah hal yang mudah. Peluang untuk menang sangat kecil, lebih mudah untuk meraih posisi ketiga, akunya. Selain itu, Sintayong juga mengaku bahwa Timnas Indonesia punya peluang lebih mencapai perempat final jika finish sebagai peringkat ketiga terbaik. Kabar buruk terpa Irak jelang melawan Timnas. Jelang Piala Asia 2023, Timnas Irak menghadapi masalah yang krusial sehingga bisa menguntungkan lawan di babak penyisihan grup D. Irak seperti yang diketahui menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk lolos di babak penyisihan, mengingat kualitas pemainnya yang lebih baik. Sedangkan Timnas Indonesia jadi tim yang paling tak diunggulkan di grup D. Meskipun begitu, dengan adanya kabar buruk yang menghantui Timnas Irak jelang Piala Asia 2023, bukan tak mungkin Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Hal itu dikarenakan salah satu bek tengah mereka cedera. Pelatih Casas akan kehilangan jasa bek profesionalnya dari klub Al-Ahly Liga Arab Saudi saat nanti dalam pertandingan antara Irak dan Indonesia. Meski mendapatkan kepastian dari tim medis, Timnas Irak bahwa Natik akan kembali berlatih 1 hari latihan terakhir sebelum pertandingan Irak-Indonesia. Pelatih asal Spanyol itu mempertimbangkan untuk tak mengambil resiko dengan menyertakan tim medis. Dengan kondisi ini, Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk bisa memetik kemenangan pertama di Piala Asia 2023. Lagi dinantikan apakah Timnas Indonesia akan bisa meraih kemenangan pertamanya di Piala Asia 2023 kontra Irak. Ivar Jenner optimis Indonesia lolos fase grup Piala Asia 2023. Gelandang kelahiran Utrecht Belanda itu mengatakan bahwa meski Indonesia berada satu grup dengan Vietnam, Irak dan Jepang, namun skuad asuhan Coach Sintayong itu mampu melaju ke fase gugur. Saya rasa ini adalah pool yang sangat sulit, tapi rasanya masih bisa keluar dari fase grup dan itu memungkinkan, ungkap Ivar saat ditemui di sela-sela sesi latihan. Exactly what we wanted, but I think the preparation is good. And we have, Ivar pun setuju dengan target pelatih Sintayong yang mengharuskan skuad Garuda memetik kemenangan atau paling buruk adalah hasil imbang.
Menurut Ivar, arahan itu masih realistis kendati menempati grup terberat. Melalui hasil uji coba dan latihan intensif dengan seluruh pemain, Ivar merasakan adanya perkembangan positif pada timnas. Timnas Indonesia sedang meningkatkan intensitas latihan sejak beberapa hari sebelum pertandingan melawan Irak pekan depan. Secara pribadi, Ivar Jenner juga bersyukur bisa mengikuti latihan tanpa mengalami cedera. Ia tak mau mengulangi kondisi tak menguntungkan saat timnas harus menghadapi Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung November tahun lalu. Bisakah Petinama main saat Indonesia melawan Iran? Jelang timnas Indonesia versus Iran di Doha, Qatar, bek Garuda Sen Petinama belum bergabung bersama tim. Sen Petinama masih harus menemani ibunya yang sakit di Belanda. Hal itu diungkapkan oleh manajer timnas Indonesia, Endri Irawan. Belum kembali bergabung dengan timnas Indonesia, Sen Petinama masih harus menemani ibunya yang sakit, kata Endri. Kepergian pemain kelahiran Belanda itu sudah mendapatkan restu dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Karena situasi ini, Sen terpaksa melewati 2 pertandingan uji coba kontra Liga yang berlangsung di Turki. Dalam 2 laga itu, timnas Indonesia menelan kekalahan dengan skor 0-4 dan 1-2. Gagal, masih tekanan yang dilakukan. Bagaimana para penonton? Oh, bahaya pemirsa. Ada Osama. Sayang sekali. Anda lihat pemirsa, sebuah kesalahan di lini pertahanan. Kini timnas Indonesia sudah berpindah tempat latihan dari Turki ke Qatar. Rencananya, timnas Indonesia akan menantang Iran pada tanggal 9 Januari 2024 mendatang. 3 agenda uji coba ini diharapkan bisa mengukur kemampuan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 di Qatar. Tergabung di grup D Piala Asia 2023, timnas Indonesia bertemu Irak, Vietnam, dan Jepang. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia memulai laga di grup D Piala Asia 2023 dengan bersua Irak tanggal 15 Januari 2024 mendatang. Kemudian melawan Vietnam pada tanggal 19 Januari 2024. Pertandingan di babak penyisihan ditutup dengan duet kontra Jepang 24 Januari 2024. Sementara itu, Sintayong mengizinkan Sen untuk menjenguk ibunya demi memberikan ketenangan kepada pemain bersangkutan. Sejatinya Sintayong sempat mendapatkan informasi bahwa kondisi ibu Sen sudah dalam keadaan membaik. Dengan begitu, mantan pelatih Viking FC itu bisa segera kembali bergabung dengan timnas Indonesia. Sen sudah mengabarkan bahwa ibunya tak apa-apa, jadi dia akan kembali secepatnya, kata Sintayong. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.